Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana bisa seseorang yang bermeditasi hanya memperhatikan keluar masuknya nafas, kemudian mendapatkan manfaat? Bagaimana bisa seseorang mendapatkan hal-hal yang baik hanya dengan sekedar memperhatikan nafas? Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, jika seseorang memperhatikan nafas tanpa adanya pemahaman yang benar, pokoknya hanya memperhatikan nafas tapi tidak tahu maksudnya, apa tujuannya, atau alasannya, maka tentu hal demikian tidak akan memberikan manfaat. Yang kedua, jika seseorang memperhatikan nafas sesuai dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, maka disitulah akan terdapat manfaat. Bermeditasi dengan memperhatikan nafas atas dasar kebijaksanaan akan memberikan manfaat. Meditasi dengan objek keluar masuknya nafas atas dasar pengetahuan dan kebijaksanaan berarti memahami bahwa ketika seseorang membawa fokus ke saat ini dan sekarang, tujuannya adalah agar batin tidak terbawa terseret oleh kekotoran batin, terutama rintangan-rintangan batin yang biasanya Sang Buddha sampaikan, yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indera, pikiran-pikiran yang buruk, ketidaksukaan atau kebencian, kemalasan, rasa ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Tujuan membawa batin bersama dengan objek keluar masuknya nafas adalah untuk mencegah munculnya 5 rintangan batin. Seseorang tahu bahwa pada saat batin berada di saat ini dan sekarang bersama dengan nafas, maka disitulah 5 rintangan batin yang biasanya termanifestasi ke dalam pikirannya mengembara. Ketika batinnya mengembara, kemudian diarahkan ke saat ini dan sekarang, memperhatikan nafas dengan menyadari dan merasakan nafas di sekitar unggah hidung. Nah, disitulah kotoran batin yang berkaitan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera tidak ada. Batin dapat dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, terutama oleh kebencian dan ketidaksukaan. Biasanya, batin juga mengembara ke masa yang lampau, mengingat-ingat kejadian-kejadian yang tidak baik atau yang membawa trauma, kemudian diarahkan ke masa mendatang. Seperti ingin membalas dendam atau mengharapkan orang yang telah melukai kita, merugikan kita, menghancurkan hidup kita, sehingga ia menderita. Pikiran terus bergejolak, mengembara, dan tidak berada di saat ini dan sekarang. Tetapi, ketika batin yang demikian dikembalikan ke saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, maka disitulah rintangan batin yang kedua pun juga tidak ada. Bahkan ketika batin kita dikuasai oleh rasa ngantuk dan kemalasan, biasanya karena pikiran yang mengembara dan melamun, terlena dan terseret. Pada akhirnya kita lupa dengan saat ini dan sekarang. Namun, ketika batinnya diarahkan kembali pada objek keluar masuknya nafas, setidaknya kemalasan, rasa ngantuk, dan pikiran yang terus bergejolak itu tidak ada. Apalagi berkaitan dengan kegelisahan, kekhawatiran, rasa cemas, dan ketakutan. Pikiran yang terus mengembara tidak berada di saat ini dan sekarang.
Tetapi ketika batin diarahkan ke saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan tidak hadir. Demikian pula dengan keraguan-raguan yang menjadi rintangan yang kelima. Ketika batin kita ragu-ragu, itu biasanya terus mengembara, bergejolak, tidak mau diam, terus berpikir tentang masa lampau atau yang akan datang, lupa dengan saat ini dan sekarang. Tetapi ketika batin diarahkan ke saat ini dan sekarang, pada objek keluar masuknya nafas, jika tidak ada keraguan, maka dengan mengarahkan batin terus pada objek keluar masuknya nafas, keraguan itu tidak hadir. Itulah mengapa hanya sekedar membawa batin ke saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, atas dasar pemahaman yang benar, yaitu ketika batin mengembara, tidak ada manifestasi dari 5 rintangan batin yang muncul. Dan sekarang, itu adalah manifestasi dari hal-hal yang baik yang muncul. Maka disitulah sekedar mengamati nafas atas dasar kebijaksanaan membawa pada manfaat. Ketika batin kita terbebas dari kekotoran batin, atau dalam upaya kita membebaskan diri dari penderitaan badan jasmani, disitulah 5 rintangan batin akan muncul. Pikiran-pikiran yang baik, kualitas yang baik juga berkembang. Yang pertama adalah semangat. Ketika Anda senantiasa membawa batin kepada saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, dan ketika itu dilakukan, semangat itu pun berkembang. Dan tentu, yang kedua adalah kesabaran. Ketika kita senantiasa membawa batin kita yang begitu liar, begitu binal, kini dan sekarang bersama dengan objek keluar masuknya nafas, di situ dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, pasti mengembara sedikit atau badan kita menjadi sakit, menjadi gelisah, dan kita tidak akan melanjutkan meditasi kita. Akan tetapi, kalau kita sabar, maka kita akan senantiasa membawa batin pada saat ini dan sekarang, dan kita bertahan di situ. Kemudian, kembali kepada saat ini dan sekarang. Dan ketika itu dilakukan lagi dan lagi, setiap kali batin mengembara, kita sadar. Kembalikan ke saat ini dan sekarang. Setiap kali itu dilakukan, maka sesungguhnya perhatian kita, konsentrasi, dan kehati-hatian kita juga berkembang. Batin yang mengembara, di situ tidak ada perhatian. Tetapi ketika batin berada di saat ini dan sekarang, di situ ada perhatian. Ketika kita senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang, disitulah perhatian juga berkembang. Yang keempat tentunya adalah konsentrasi. Keteguhan batin juga akan berkembang. Karena batin yang tidak mengembara, fokus yang tidak berpencar, di situ akan ada keteguhan batin, di situ akan ada konsentrasi. Sementara batin yang dibiarkan untuk terserap oleh kotoran batin, di situ tidak ada konsentrasi, tidak ada keteguhan batin. Maka batin menjadi semakin teguh, semakin terkonsentrasi. Dan yang kelima adalah batin yang gembira. Ketika batin mengembara, batin tidak tenang. Tapi ketika badan senantiasa dibawa ke saat ini dan sekarang, maka kita sedang mengarahkan batin kita untuk pengembangan ketenangan batin menjadi semakin tenang. Dan selanjutnya, sesungguhnya pada saat kita senantiasa membawa batin terhadap objek keluar masuknya nafas, atas dasar pemahaman, atas dasar kebijaksanaan, ketika batin itu mengembara, itu adalah tidak baik,
tidak bermanfaat, membawa kepada penderitaan. Ketika batin berada di saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, akan ada banyak kualitas-kualitas batin yang berkembang. Dan ketika pemahaman ini berkembang dalam proses meditasi ini, maka sesungguhnya Anda sedang mengembangkan kebijaksanaan. Maka banyak kebijaksanaan juga berkembang. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, manfaat dalam kita bermeditasi. Walaupun hanya sekedar memperhatikan keluar masuknya nafas, tetapi disertakan di sana kebijaksanaan, maka yang buruk-buruk akan berkurang, akan terkikis, bahkan akan lenyap. Sementara yang baik-baik akan berkembang dan akan semakin berkembang dalam batin kita. Itulah manfaat mengapa meditasi sekedar mengarahkan batin pada keluar masuknya nafas memberikan manfaat yang besar kepada kita. Tetapi sekali lagi harus ada kebijaksanaan, harus ada tujuan yang jelas, harus ada pemahaman yang jelas dalam kita bermeditasi, membawa batin keluar pada masuk dan keluarnya nafas. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.